Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, memberikan jalan yang lurus kepada kita, memberikan pertolongan dalam urusan kita. Apa yang kita doakan mudah-mudahan Allah ijabah, apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Mudah-mudahan Allah juga menerima tobat kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah juga menerima ibadah kita, puasa kita yang sedang kita jalani. Mudah-mudahan kita kuat menjalankan ibadah puasa ini dengan sabar dan ikhlas. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Kita buka halaman 113 ya. 113 sampai 100 sampai 133 sampai 133. Nah, kalian perhatikan ya apa yang Bapak jelaskan ini. Kita mulai penjelasannya itu dari bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia ini Bapak akan jelaskan tentang rambu lalu lintas ya. Rambu lalu lintas ya, atau tanda-tanda yang ada di jalanan gitu ya, di jalan raya. Nah, di sini pertama ada gambar S di silang. S itu artinya stop. Kalau S-nya di silang berarti tidak. S itu stop, artinya berhenti ya. Tapi kalau S-nya di silang berarti dilarang berhenti. Contohnya kayak di tol gitu ya, dilarang berhenti gitu ya, kecuali ada tanda stop gitu ya, boleh berhenti. Kemudian P itu apa? P itu park artinya parkir ya, parkir itu berarti kalau di mall, kalau di supermarket itu ada bacaan P gitu. P itu tandanya tempat parkir. Tapi kalau P-nya disilang ya seperti ini, ditandai merah, berarti tidak boleh parkir, bilang parkir. Contohnya ada seperti ini depan rumah mewah gitu ya, berarti kalian tidak boleh parkir di depan rumah itu ya. Kalau kalian masih parkir kemudian orang yang punya rumah marah, berarti dia tidak salah gitu ya, marah ke kalian atau menegur kalian karena memang kesalahannya itu bukan di mereka gitu ya, kesalahan itu ada di kalian. Atau dilarang parkir karena keluar masuknya mobil besar gitu ya ke rumah itu atau ke toko itu gitu ya, jadi kalian tidak boleh parkir di situ, takutnya kesenggol gitu ya. Jadi kalau nanti kalian kesenggol berarti mereka gak salah gitu ya, karena sudah naruh tanda, naruh rambu gitu ya. Rambu itu tanda ya. Nah, di sini juga di jalanan itu di lampu merah ada yang namanya jalan atau penyeberangan zebra. Penyeberangan zebra itu disebut zebra cross. Cross itu menyeberang, zebra itu seperti ini. Tahu hewan zebra kan, putih hitam gitu ya. Nah, ini tempat menyeberang ya. Oke, selanjutnya Bapak akan bahas seperti ini nih. Nah, supaya nanti di soal ada seperti ini ya. Di soal ada gambar seperti ini. Kemudian ini mobil sedang berhenti. Ini nenek-nenek sedang menyeberang. Kemudian ini ada anak-anak yang sedang bermain. Jika Bapak nanya ya, kenapa nenek ini bisa menyeberang? Ayo coba ditebak. Kira-kira kenapa nenek ini bisa menyeberang?
Kan di sini ada mobil ya. Nah, jawaban kalian betul. Ternyata nenek ini bisa menyeberang karena lampu lalu lintasnya itu bertanda merah. Nah, bertanda merah, kemudian mobil ini berhenti. Jadi waktunya nenek ini menyeberang. Nah, apakah ini salah? Salah ini menyeberang di sini ya. Nah, seharusnya menyeberang di tempat seberang. Oke, itu ya. Jadi lampu warna merah tandanya mobil harus berhenti. Kemudian orang yang ingin menyeberang silakan untuk menyeberang. Kalau kuning semuanya harus diam karena kendaraan ini, mobil ini akan siap-siap berjalan. Kalau hijau maka orang yang menyeberang tidak boleh menyeberang ya, karena mobil atau kendaraan sedang melaju gitu ya. Oke, nah itu ya, diingat seumpama kenapa mobil ini berhenti gitu seumpama, atau kenapa anak ini bisa berlari gitu. Bolehkah anak ini bisa berlari? Boleh ya. Kenapa? Karena ini di bahu jalan atau trotoar gitu ya, bukan di tengah jalan, di pinggir jalan. Tapi sebaiknya jangan ya, jangan lari atau jangan lari-larian takutnya jatuh ke jalan gitu, jangan ya, misalkan jangan. Nah, berikutnya kita akan belajar diagram. Bapak akan kasih ini, kita bahas bareng ya. Bahas halaman berapa itu? Buka. Halaman 25. Nah, kita kasih panah. Jalan berkelok-kelok. Jalan berkelok-kelok mana ya? Nah, ini berjalan berkelok-kelok. Nah, cocokkan ya. Kemudian jalan licin. Jalan licin itu seperti ini ya, seperti belut. Nah, ada buntutnya. Nah, jalan licin. Setelah itu dilarang berhenti, berarti S ya, stop berarti ini. Nah, kemudian daerah longsor nih, tandanya longsor berarti ini ya. Kemudian dilarang parkir ini ya. Sebelum masuk daerahnya pasti ada tanda seperti ini. Jadi kalian jangan masuk ya kalau daerahnya longsor. Contohnya di puncak gitu ya, puncak, cukup di puncak ada tebing yang mau longsor gitu. Itu dikasih tanda seperti ini untuk kalian berhati-hati. Nah, kita balik lagi ke depan ya. Buka halaman 116. Nah, ini ada data ya. Data ini nanti akan dibuat diagram batang. Diagram batang itu seperti ini ya. Ini namanya diagram batang. Ini namanya batang. Nah, perhatikan. Ini nanti sebenarnya ini gak dicantumkan ya. Yang dicantumkan di soal itu untuk kelas 3 itu seperti ini. Baru kalau kelas 4 nanti akan menyebar seperti ini ya, akan meluas pertanyaannya. Kelas 4 itu yang dicantumkan seperti ini ya. Nah, dicantumkan seperti ini, nanti ditanya kuning berapa jumlahnya, merah berapa jumlahnya gitu ya. Nah, kita baca tabelnya dulu ya. Kalau kelas 3 ini dibahas semuanya ya. Coba, jenis bendera warna merah jumlahnya ada 4. Jenis bendera warna kuning jumlahnya ada 7. Jenis bendera warna hijau jumlahnya ada 3. Nah, sekarang kita buat diagram batang. Caranya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini ada garis X, kemudian garis Y ya, vertikal, horizontal ya, ke atas dan ke samping. Yang ke atas ini menunjukkan angka, menunjukkan banyaknya bendera. Kemudian yang ke sini menunjukkan jenis bendera. Ini merah, kuning, hijau. Kemudian ini banyaknya atau angka. Contohnya tadi yang berwarna merah ya, lihat warna merah tadi ada berapa? Ada 4. Maka kalian gambar seperti ini sampai garis keempat. Nah, seperti ini ya. Setelah itu ada berapa? 7. Nah, kuning ada 7.
Nah, setelah itu kuning 7, kalian garis sampai ke 7. Nah, ini sampai 8 Pak. Nah, tergantung banyaknya. Kalau banyaknya sampai 20 ya kalian bikin angka sampai 20. Nah, hijau sekarang. Hijau berapa? Hijau 3. Jadi kalian garis ke atas sampai lurus 3. Nih, lurus 4, lurus 7, lurus 3 gitu ya. Ini cara bikinnya. Nah, sekarang coba kita bahas yang ini ya. Nah, coba Bapak kalian buka halaman berapa di situ, kita latihan halaman 133. Di halaman 133 itu contohnya ini. Nah, ini ada jenis kendaraan, yang ke sini ada jenis kendaraan, yang ke sini ada angka. Sepeda motor, sepeda, kemudian motor, kemudian mobil ya. Contohnya penjualan gitu ya, penjualan bulan Ramadan sepeda itu sebanyak 7 seumpama ya, 7. Kemudian mobil, penjualan mobil selama bulan Ramadan sebanyak 5 gitu ya. Kemudian penjualan motor selama bulan Ramadan sebanyak 10. Nah, ini 7, 5, 10 seumpama gitu ya. Jadi di sini kita diagramnya bikin, kalau sepeda kan 7, tarik ke atas, bikin batang sampai angka 7. Kemudian motor tadi 5 ya, berarti tarik ke atas sampai 5 gitu ya. Motor 5 enggak ya tadi ya, lupa Bapak ya. Motor 5 ya, motor 5. Kemudian mobil 10 ya, mobil 10. Nah, tarik ke atas sampai 10 gitu. Nah, seumpama tidak ada seperti ininya Pak. Nah, seumpama di sini nanti kalian ada seperti ini di soal ya. Seumpama seperti ini. Yang ditanya itu berdasarkan diagram batang di atas, berapa jumlah bendera yang berwarna kuning? Nah, cara bacanya gimana kalian? Lihat kuning, yang ditanya kuning. Jadi kuning, kemudian kalian lihat ke atas, lurus mana kuning? Lurus 7. Jadi kuning ada 7. Nah, seumpama lagi berdasarkan diagram batang di atas, berapa jumlah bendera yang berwarna hijau? Nah, berwarna hijau berarti kalian yang dilihat hanya hijau, jangan lihat yang merah dan kuning karena pertanyaannya hanya hijau ya, hijau. Jadi hijau dilihat ke atas sampai mana lurusnya? Lurus 3. Jadi jumlah bendera warna hijau itu ada 3. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Diingat ya, meskipun gak ada tugas kalian tetap kerjakan di sini ya. Oke, Bapak gak mau ngasih banyak tugas ya, karena yang penting kalian paham ya, apalagi sekarang bulan puasa ya. Oke, kalian kerjakan itu yang sudah Bapak contohkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.